Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puja-puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Senin tanggal 5 bulan Juni 2023 bertepatan dengan bulan Zulqa'dah
1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bersama-sama niat silaturahmi, niat mengaji, melanjutkan kajian fikih wanita semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengisi sisa usia kita dengan berzikir bersama, ngaji bersama. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita sama-sama mengisi waktu di sore hari ini dengan melanjutkan kajian fikih wanita, dan insya Allah sore hari ini tentang apa saja yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Seperti biasa, sebelum lanjut ke kajian inti, kita sama-sama bertawasul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita membaca dulu surah Al-Waqiah. Insya Allah rutin pagi ba'da subuh dan pagi dan sore ba'da asyar. Surat Al-Waqiah kita baca. Pertama, niat karena Allah. Kedua, memang ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendawamkan surah Al-Waqiah, satu huruf Al-Quran, 10 kebaikan yang akan Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra, wa khususan Kiai Haji Khair Afandi bin Hajar dan Mas Abdullah, wa khususan ila ruhaniyati Ibu Hajar, wa khususan ila ruhaniyati, wa khususan Haji Ali fisabilillah, wa khususan maghfurus sakumpu, wa khususan mahluk sekalian. Allahumma inna nas'aluka bikaramatihim wa bimu'jizatihim an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikaramatihim wa bimu'jizatihim an taqdiya hawaijana wa hawaija susun. Allahumma
Nas'alukal ijabah wal barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hahuna bisababi, khususan ila ruhi. Mari kita menghadiahkan suratul Fatihah, silaturahmi kita di sore hari ini, thalabul ilmi, zikir, sholawat, dan surah Al-Waqiah kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia, untuk keluarga kita, kerabat kita yang sudah mendahului kita, untuk guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan mereka yang sudah di alam barzah selamanya ada dalam curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat taman surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Khususon Ghafarallahu dunubana wa dunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an batta wa kuntum azwajan talata fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma
ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة
جنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق Allahul Azim. Kita lanjut sholawat yang di rumah, kita sama-sama baca sholawat syifa 1 kali, lanjut sholawat busro, sholawat nariyah, sholawat munjiat, lalu al-kafi dan hasbi robi. Kita minta kepada Allah dengan barokah wasilah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita dan keluarga kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang usia yang barokah, dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita, selamat, bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak yang solih dan solihah, menjadi qurratu ayun untuk kita sebagai orang tuanya. Dan tentunya mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warohmah, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi. Kok nggak assalamualaikum? Biadadi kulli kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cukup bagiku Allah, hati ini hanya milik Allah. Rahmat Allah untuk Rasulullah. La ilaha illallah
sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayah wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa dek? Mau kemana? Jangan jajan mie ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Zikir sudah kita bacakan, bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW dan menghadiahkan bacaan-bacaan untuk almarhum kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang punya jasa dalam kehidupan kita. Tanda orang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih dengan berdoa, dengan mendoakan mereka. Inilah salah satu rasa terima kasih kita kepada mereka dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan bab fikih wanita, dan di hari ini kita melanjutkan apa saja yang diharamkan bagi yang sedang haid. Hari Kamis kita sudah menjelaskan bab haid. Bab haid itu adalah masuknya kategori fikih wanita, jadi bab darah masuknya ya. Karena darah dari yang keluar dari kemaluan seorang perempuan itu terbagi 3 macam. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadah, yang ketiga darah nifas. Ada lagi tambahan sebenarnya adalah darah wiladah alias darah melahirkan. Sudah dijelaskan di hari Kamis bahwasanya batas usia boleh haid atau perempuan yang bisa dikategorikan dia keluar darah itu termasuk haid atau bukan adalah minimal usia 9 tahun, dan batas tahunnya itu memakai tahun hijriyah. Adapun batas maksimal perempuan boleh haid itu tidak ada batasannya, meskipun kebiasaan atau kebanyakan masa-masa menopause di usia 60, 61, 62, 63. Mungkin masuk ke usia 60 itu bagi perempuan sudah masuk masa-masa menopause, dan itu sudah jarang yang haid. Ada yang haidnya 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, bahkan 1 tahun sekali. Itu tanda-tandanya mau menopause alias mau berhenti haid. Nah, meskipun demikian, kalaupun ada perempuan yang usianya sudah mau 70 atau bahkan lebih dari 70, memang sedikit kejadian seperti ini, tapi ketika dia setiap bulannya atau di suatu bulan dia keluar darah, dalam keadaan dia fit, badannya tidak sedang sakit atau tidak punya penyakit bawaan yang mengakibatkan berdarah alias pendarahan, maka itu masih dikategorikan darah haid. Dan waktu boleh haid itu minimal 24 jam. Batas boleh haid terbagi 3, batas minimal, batas kebiasaan atau dan batas maksimal. Batas minimal boleh haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Itu dihitungnya dari pertama keluar darah.
Jadi makanya kalau bagi perempuan-perempuan ini yang nonton, kalau yang nontonnya laki-laki atau suami, kasih tahu istrinya, atau yang nontonnya adik-adik kasih tahu emaknya, karena ini hukum fikih yang memang penting untuk seorang perempuan muslimah karena sangat erat kaitannya dengan ibadah sehari-hari. Maka di di batas minimal boleh haid yaitu minimal 24 jam, dihitungnya bukan berarti hari itu harus langsung deras. Hari itu harus langsung keluar darah banyak, sehingga contoh tanggal 1 bulan Juni keluar darah, maka dihitung jam 3 asar keluar darahnya, bukan mesti dari jam 3 asar tanggal 1 Juni harus langsung deras. Tidak, tapi dihitungnya dari tanggal 1 Juni dia sudah biasanya berapa hari darah haidnya keluar, maka hitung dari mulai tanggal pertama dia keluar darah sampai bersuci. Nah, di batasan dia haid itu dari mulai awal keluar darah sampai akhir dia bersuci, ada tidak kalau dikumpulkan darahnya itu sampai 24 jam. Kalau memang kita ambil contoh biar gampang, tanggal 1 Juni keluar darah, tanggal 7 Juni bersuci. Dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 7, kira-kira kalau dikumpulkan si darah keluar itu ada tidak mencapai batas minimal boleh haid alias 24 jam. Karena kebiasaan perempuan seperti ini, tanggal 1 biasanya plek coklat atau langsung plek darah merah. Hari kedua sudah mulai agak banyak. Hari ketiga, keempat, kelima itu biasanya deras-derasnya banjir. Hari ke-6 sudah mulai agak surut. Hari ke-7 tinggal plek-plek saja di celana dalam. Hari ke-8 diperiksa ke dalam pakai kapas. Maaf, ini karena memang hukum harus dijelaskan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yaitu ketika dia mau bersuci dari haid, dia ambil kain putih, dia masukkan kemaluannya untuk mengecek apakah darahnya sudah bersih atau belum, dilihat dari warna kain putih itu. Kalau kain putihnya bersih, tidak ada plek sedikit pun, maka mandi. Karena bisa jadi di celana dalam kita sudah bersih, tapi pas diperiksa ke dalam, plek masih ada, masih berupa darah atau berupa coklat, itu masih sama masih belum boleh mandi. Kalau kita tidak hati-hati, perasaan sudah bersih karena memang celana dalam kita sudah bersih. Ternyata kita karena ketidaktahuan lalu kita mandi. Setelah kita mandi, kalau yang sudah menikah berhubungan dengan suaminya, sholatlah, baca Al-Quranlah, masuk masjidlah, perasaan sedang beribadah karena merasa sudah mandi besar. Tapi ternyata karena ketidaktahuan, ketidakhati-hatian kita, setelah diperiksa ke dalam, kalau memang dia hati-hati dari awal diperiksa ke dalam, ternyata di dalam masih ada darah. Zaman sekarang sudah canggih, ada tisu, ada kapas, periksa. Jadi kalau mau meyakinkan ini sudah boleh mandi besar atau tidak, periksa ke dalam, agak ke dalam seukuran kita jongkok, nah itu periksa. Maka ketika kapas atau tisu yang dipakai memeriksa ke dalam sudah bersih, tidak ada bercak sedikit pun, maka mandi. Tapi kalau masih ada bercak coklat apalagi merah, maka belum boleh mandi. Tunggu dulu sampai benar-benar bersih. Makanya itulah wajib seorang perempuan mengkaji ilmu fikih, apalagi fikihnya fikih wanita yang berkaitan dengan bab darah, sebab inilah yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Sebenarnya kewajiban mengkaji ilmu fikih ini adalah kewajiban suaminya mengajarkan istrinya. Karena ketika sudah menikah, otomatis semua lahir batinnya tanggung jawab suami dunia akhiratnya. Mulai wudunya, sholatnya, puasanya, ilmu
baca Al-Qur'annya, semuanya kewajiban suami. Tapi kalau suaminya memang sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang sore, sudah lelah, tidak ada waktu mengajarkan istrinya, maka si suami tidak boleh melarang ketika istrinya mau pergi ngaji untuk menambah ilmu, apalagi ngajinya ngaji fikih wanita. Itulah jadi makanya untuk ibu-ibu, untuk anak-anak remaja, hati-hati kalau sudah jadwal haid, tulis di kalender, contoh haidnya tanggal 7 Juni, lingkarin kalendernya, tulis haid, nanti tahu, oh berarti haid saya di tanggal 7, lalu bersucinya di tanggal 15 contohnya, lingkarin lagi kalendernya, maka nanti tulis suci. Kenapa harus ditulis? Untuk menjaga biar tidak lupa. Karena namanya manusia suka lupa. Kalau kita sudah menulis, ingat kapan kita haid, ingat kapan kita suci. Nanti ketika suatu saat di lain waktu masih di bulan yang sama keluar darah, itu termasuk kategori darah haid atau darah istihadah. Dihitung dari pertama keluar darah tadi. Silahkan yang mau bertanya, kita sama-sama sharing tentang masalah bab haid ini. Nah baiklah, selanjutnya batas minimal haid adalah 24 jam, kebiasaan haid 7 hari 7 malam, paling lama haid 15 hari 15 malam. Sudah dijelaskan kemarin di hari Kamis. Sebenarnya ini pengambilan batas minimal atau kebiasaan atau batas maksimal haid itu dari siapa sih? Ternyata dulu Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang kita sehari-hari ibadah bermadhab ke beliau, mayoritas orang Asia itu madhabnya Imam Syafi'i, tapi tidak menutup kemungkinan kalau mau bermadhab ke imam yang lain pun boleh, tapi cuma tidak boleh memilih-milih mau ngambil yang enak-enaknya saja. Itu namanya talfek. Talfek itu nanti kita minta pertanggungjawabannya kelak di akhirat itu susah, karena kita ngambil dalil, ngambil hukum yang gampang-gampangnya saja. Karena ketika nanti di hisaban amal, setelah hari kiamat, kita minta pertanggungjawaban. Sholat kita, sholatnya siapa? Wudhu kita, wudhunya siapa? Nah haid kita pun kan erat kaitannya dengan toharoh, dengan wudhu, dengan sholat kita. Selanjutnya bacaan Al-Quran kita ikutnya ke Imam Syafi'i, maka berarti kita pun harus ngikut madhab Imam Syafi'i dalam masalah haid. Paling lama waktu haid 15 hari 15 malam, ini paling lama. Tapi yang kebiasaan paling banyak, kebiasaan orang-orang itu 7 hari 7 malam. Tapi ini tidak menjadi patokan. Yang penting tidak boleh kurang waktunya dari 24 jam, tidak boleh lebih waktunya dari 15 hari 15 malam. Bisa jadi dia haidnya suka 5 hari, atau 8 hari, atau 10 hari, atau 12 hari, bisa jadi. Karena namanya darah itu kan tidak bisa dipastikan. Kadang mungkin hormonalnya sedang tidak lancar, dia dalam keadaan capek atau stres atau banyak pikiran, itu mempengaruhi. Kadang haidnya malah jadi kurang lancar, lagi banyak pikiran, lagi ngedon, lagi ngedrop, itu biasanya keadaan darahnya pun kurang lancar. Jadi memang itu sudah menjadi hal yang lumrah, yang harus diketahui adanya dan harus tahu ilmunya. Makanya benar kata orang, kalau orang yang lagi PMS itu serba salah. Kadang-kadang kalau perempuan lagi PMS itu kayak roller coaster, nah naik turun naik, itunya emosinya, karena hormonnya memang sedang tidak bagus. Karena memang kan ada yang pembawaan haid itu sakit perut, sakit kepala, sakit badan. Itulah besarnya pahala untuk perempuan ketika menerima sabar, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima fitrah sebagai seorang perempuan haid setiap bulan. Silakan bagi yang mau bertanya, kita sama-sama sharing. Sebelum ada yang bertanya, kita lanjutkan kembali apa saja yang diharamkan bagi yang sedang haid. Yang diharamkan bagi yang sedang haid semuanya ada 10 dalam kitab Sapinah.
Yang pertama, orang yang haid haram berhubungan suami istri. Bagaimana kalau perempuan haidnya lama, sementara laki-laki kadang tidak bisa ditebak keinginannya atau hasratnya, maka pinter-pinter seorang istri ajalah menunaikan kewajiban seorang istri asal tidak boleh masuk. Ya, jadi boleh silahkan pergunakan anggota yang sudah Allah berikan ini untuk untuk memuaskan suami, asal tidak boleh sampai kelabasan, yaitu tidak boleh sampai memasuki kemaluan, karena itu haram hukumnya. Bahkan sebagian keterangan kalau satu kali berhubungan ketika sedang haid, maka itu kifaratnya besar sekali, yaitu 4,5 dinar. Berapa Bi? Abi? Oh, enggak ada. 4,5 dinar. 4 dinar setengah. 1 dinar itu berapa? Bukan. Ya, 1 dinar itu pokoknya emas murni kan? Dinar itu emas murni. Pokoknya satu kali berhubungan itu kalau dirupiahkan kurang lebih 10 jutaan lah, kurang lebih. Nah, itu makanya bagaimana caranya? Ini suaminya atau apalagi suaminya yang perantau, pas datang pas lagi haid istrinya, maka istrinya pinter-pinter saja mengolah anggota tubuh yang ada yang asal tidak boleh sampai kelabasan ke terminal intinya. Nah, itu tidak boleh, haram. Karena haram bagi yang sedang haid berhubungan suami istri. Yang kedua, haram sholat. Mau sholat sunnah, apalagi sholat wajib, sholat nadar, sama semuanya haram bagi orang yang sedang haid melaksanakan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Keistimewaan dari Rasulullah SAW untuk wanita yang sedang haid, tidak usah mengkodok sholat yang ditinggalkan, karena meninggalkan sholatnya juga wanita yang sedang haid mendapat pahala, menjauhi larangan Allah. Justru kalau wanita yang haid lalu dia sholat, itu sok-sokan, bukan pahala yang didapat, tapi malah berdosa. Karena melanggar aturan Allah, melanggar syariat Islam. Wanita haid tidak boleh melakukan sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat nadar, haram hukumnya sholat bagi wanita yang sedang haid. Itu nomor 2. Nomor ketiga, haram puasa. Sama, puasa sunnah, puasa wajib, puasa kodo, puasa nadar haram. Jadi nanti kalau mau kodo, kalau mau puasa sunnah, selesai haid, sudah bersih, sudah mandi besar, baru boleh puasa. Beda halnya dengan kodo puasa. Kalau sholat tidak usah dikodo, kecuali kalau nanti di penjelasan yang lain ada sholat yang wajib dikodo bagi wanita yang sedang haid. Batasannya nanti kita bahas setelah selesai menjelaskan haram bagi yang sedang haid, insya Allah. Pokoknya jangan sampai ketinggalan kalau mau ikut ngaji bareng, niat silaturahmi, niat ngisi waktu kosong, kita ngaji bareng. Temanya fikih wanita, setiap jam 4:30 setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau yang mau ikut ngaji lagi nanti malam ba'da isya, hadis dari kitab Mukhtarul Hadis. Kita sibukkan saja diri kita dengan zikir, dengan ngaji, karena apalagi yang mau diperjuangkan kecuali kita ingin ridho Allah, ngisi usia kita dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin. Itu yang ketiga, haram puasa. Yang keempat, haram tawaf. Orang yang sedang haid haram tawaf. Tawaf itu di mana? Tawaf itu di Masjidil Haram. Mau tawaf wajib, yaitu sedang memasuki rukun umroh
atau haji ataupun tawaf sunnah. Makanya bagi perempuan yang mau umroh atau mau haji, kalau memang tidak mengganggu kesehatannya, boleh meminum pil agar tidak keluar dulu darah selama di Mekah. Tapi itu tetap harus dikonsultasikan dengan dokter ahli. Kenapa? Takutnya kita minum obat penahan darah haid keluar, ternyata kondisi badan kita tidak memungkinkan, malah nanti madorot yang ada mengundang penyakit lain, maka dosa hukumnya. Jadi kalaupun mau minum pil penahan biar darah nggak keluar, konsultasikan dulu ke dokter. Kalau kata dokter boleh kondisi badannya bagus, fit, maka minum. Kenapa? Karena mumpung di sana, karena ke sana itu luar biasa perjuangannya, ongkosnya mahal, waktunya bukan waktu yang sebentar, perjalanannya jauh, jaraknya yang cukup jauh. Jadi ketika kata dokter boleh minum pil untuk menahan agar selama di sana tidak keluar haid, maka boleh, karena kita sudah konsultasi dengan ahlinya. Haram tawaf. Selanjutnya yang kelima, haram baca Al-Quran. Haram baca Al-Quran. Jadi bagaimana kalau kita baca Al-Quran tapi tidak diharamkan, kecuali ada pengecualian. Farah hafizoh, perempuan-perempuan yang memang punya target sedang menghafal Al-Quran, boleh murojaah Al-Quran selama dia haid, tapi niatnya bukan baca Al-Quran, tapi niat zikir, niat doa, maka boleh. Tapi malah bukan boleh lagi, harus. Kenapa? Karena menjaga hafalan Al-Quran itu wajib hukumnya. Kalau tahfidz silahkan, mau tahfidz mau tidak, tapi kalau sudah hafalannya kita niat untuk menjadi seorang hafidhoh, untuk menjaga hafalan itu luar biasa, godaannya banyak, yaitu diantaranya dengan rajin murojaah. Karena ada yang sebagian ulama mengharamkan kalau kita sudah hafal Al-Quran lalu lupa, maka hukumnya berdosa. Maka memang para hafidhoh itu, para hafidhoh, kalau yang haid kan memang hafidhoh perempuan, itu harus menjaga hafalannya dengan murojaah. Jadi ketika dia haid boleh mengulang Al-Quran, mengulang hafalannya dengan niat bukan niat mengaji Al-Quran, bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat zikrullah, niat berdoa dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Atau perempuan yang sudah punya amalan istiqomah dari zaman baheulanya, dari zaman dulunya, dia senang membaca surat Al-Waqiah ba'da subuh, setelah asyar, lalu Yasin setelah maghrib, lalu Al-Mulk setelah isya, lalu surat Al-Fats dan Ar-Rahman sebelum subuh. Aduh, kalau ditinggalkan merasa ada yang kurang. Maka boleh saja, tapi niatnya bukan niat baca Al-Quran, tapi niat dzikir, niat berdoa. Tapi dengan catatan dia atau perempuan itu sudah mengamalkan amalan tersebut sudah lama, bukan sok-sokan. Tapi kalau orangnya yang memang tidak pernah baca Quran, kadang surat Al-Waqiah pun seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali, bukan amalan rutin dia. Lagi haid sok-sokan, saya mau baca Al-Quran lah biar dapat pahala karena lagi haid sedang tidak sholat. Nah, justru itu bukan dapat pahala, malah berdosa karena sudah melanggar syariat Islam. Karena orang yang sedang haid haram baca Al-Quran. Yang selanjutnya tadi, pertama haram berhubungan suami istri, kedua haram sholat, ketiga haram tawaf, keempat haram puasa, kelima haram baca Al-Quran, keenam haram membawa Al-Quran. Nih bedanya, keenam haram membawa Al-Quran, ketujuh haram memegang Al-Quran. Apa sih bedanya membawa sama memegang? Kalau membawa itu seperti ini, nah ini membawa, diangkat. Nah ini membawa. Kalau memegang gimana? Memegang, pegang aja gini. Nah ini contohnya Qurannya, ini kan kitab. Ini kalau kitab nggak apa-apa. Ini Quran, ini memegang. Nah disimpan kitabnya di sini, dipegang, ada sengaja.
tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan, dipegang aja segini begini. Orang yang sedang haid haram. Atau membawa, kalau membawa mah memindahkan, itu termasuk membawa. Membawa gini nih, membawa haram. Kalau tidak ada kepentingan, kecuali kalau ada di perjalanan, kita sedang jalan di perjalanan atau pulang dari warung, ada ceceran Al-Quran di jalan. Sekira ini ceceran Al-Quran tidak diselamatkan oleh kita, nanti kepijak-pijak oleh orang lain, banyak anak-anak di sana, belum lagi banyak hewan, nanti kotoran hewan terkena ke potongan Al-Quran, kertas Al-Quran, maka boleh ambil untuk menyelamatkan niat lita'dimin. Lita'dim, memuliakan Al-Quran, maka itu boleh karena ada kepentingan, ada keperluan. Itulah hebatnya Islam, itulah mudahnya Islam. Islam itu tidak pernah memberatkan, Islam itu tidak pernah menyulitkan. Justru dengan kita banyak mengkaji, banyak kemudahan-kemudahan yang selama ini kita anggap, aduh kok ribet, aduh kok susah. Enggak, yang ribet itu kita karena belum tahu ilmunya. Yang bikin susah itu diri kita sendiri karena belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya malah gampang gitu, karena tidak mungkin kan Allah memberatkan kepada hambanya. Nah itu jadi nomor 6, haram memegang Al-Quran. 7, haram membawa Al-Quran. 8, haram dicerai. Haram dicerai, haram ditalak. Jadi kalau ada perempuan, seorang istri yang sedang haid dicerai oleh suaminya, maka itu tidak jadi cerainya, tidak jadi jatuh talaknya karena dalam keadaan haid. Itulah kalau lagi haid ujiannya luar biasa, makanya Masya Allah tidak ada rumah tangga yang ideal. Rumah tangga itu semuanya penuh dengan ujian dan cobaan. Ada yang suaminya baik, anaknya luar biasa. Ada yang suami anaknya baik, mertuanya luar biasa. Ada yang suami anak mertua baik, iparnya luar biasa. Ada yang anak suami mertua ipar baik, orang tua adik kandung baik, tetangganya yang merongrong, luar biasa. Karena memang sejatinya hidup ini adalah tempat ujian dan cobaan. Rasul sendiri yang berbicara dalam hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah, ad-dunya darul balwa. Dunia itu memang tempatnya ujian, dunia itu memang tempatnya cobaan. Ujian cobaan ini adalah salah satu mazra'atul akhirah untuk bercocok tanam untuk dipanen nanti kelak di akhirat. Begitulah kalau lagi haid memang luar biasa ujian emosinya, ujian kesabarannya. Aduh pokoknya kenapa makanya wanita yang sedang haid diimbangi dengan banyak zikir dan dengan banyak sholawat. Karena kan kalau orang lagi haid sholat enggak. Kan diantaranya pengadem diri ini kalau sholat ya, sejenuh apapun kalau sholat adem gitu. Nah ini sholat enggak, jadi makanya imbangi dengan zikrullah, diantaranya dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Daripada duduk bengong, nonton TV terus, nonton YouTube terus, solawatan, target. Ini lagi haid nih, berarti 1 hari 1000 kali, bahkan harus lebih. Karena orang lain dapat pahala kebaikan sholat, kita imbangi dengan solawat. Tapi tetap jangan khawatir, ketika wanita sedang haid, semua pahala-pahala yang biasa dia kerjakan di luar haid tetap Allah berikan. Orang kan lagi haid gak sholat nih, tapi dia memang istiqomah sholat. Kalau sholat duhanya pun istiqomah, berhubung dia sedang haid kan tidak boleh sholat, haram sholatnya. Maka tetap pahala sholatnya Allah berikan, pahala sholat duhanya juga Allah berikan. Ataupun dia rajin tadarus Al-Quran sehari 1 juz kalau sedang tidak haid. Lalu dia haid, tetap pahala bacaan Al-Qurannya Allah berikan juga. Itulah luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memberikan kebaikan-kebaikan bagi hambanya yang sedang haid. Karena haid juga kan itu fitrah kita sebagai hamba Allah, seorang perempuan. Selanjutnya haram, setelah haram apa tadi?
baca Quran, haram ditalak. Jadi wanita haid kalaupun suaminya menceraikan itu tidak jadi cerainya karena dalam keadaan haid, haram cerainya. Lalu selanjutnya haram masuk masjid. Orang yang haid, perempuan yang sedang haid haram masuk masjid. Selanjutnya haram duduk di masjid. Apa bedanya masuk sama duduk? Kalau masuk, ya masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri. Itu masuk, lewat gitu masuk, hanya lewat saja. Tapi kalau duduk ya diam. Seukuran baca subhanallah diam, itu sudah termasuk duduk. Nah, maka ketika haid haram bagi perempuan masuk masjid, apalagi duduk di masjid gitu. Tapi kan ada yang berpendapat dulu, oh ada Pak Tati, mau ke Umi lagi ngaji, nanti aja habis isya sampai jam 6. Lalu maaf tadi ada iklan sedikit. Haram masuk masjid dan haram duduk di masjid. Haram masuk masjid, haram duduk di masjid. Bagaimana kalau yang berpendapat seperti ini? Dulu kan zaman Nabi belum ada pembalut, adanya kain. Haramnya masuk masjid bukan karena dia takut mengotori masjid atau tidak. Itu harus pastinya haram masuk masjid bila takut mengotori masjid. Jadi kalau takut mengotori masjid maka haram masuknya. Dulu zaman Rasulullah memang belum ada pembalut. Sekarang zamannya pembalutnya kan sampai panjang-panjang katanya. Tetap itu tidak boleh karena kita dalam keadaan junub. Jazakumullah khairan. Karena kita sedang dalam keadaan junub, maka tetap haram masuk ke masjid, apalagi duduk di masjid. Jadi kalau ibu-ibu yang biasa rajin ngaji, terus pengajiannya di masjid, dia masih mau ngaji, tapi duduknya di luar, di teras masjid, di emperan masjid. Tidak boleh jadi menghalangi gara-gara haid jadi tidak ngaji, kan rugi. Tidak boleh. Justru kalau lagi haid haruslah makin semangat ngaji biar dapat pahala kebaikannya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sudah dijelaskan. Dan terakhir yang diharamkan bagi yang sedang haid itu memegang antara paha sampai pusar. Dan memegangnya itu untuk apa ya? Di alam suka itu apa ya? Untuk urusan hasrat. Nah, itu tidak boleh, haram. Makanya kalau laki-laki, kalau seorang istri lagi haid, mending tidurnya pisah dulu sama suaminya. Karena takutnya suaminya pas malam itu lagi mau, ternyata istrinya lagi haid, tidak tahan, lalu naudzubillahi min dzalik malah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh melakukan apapun asal tidak batasannya pusar sampai lutut. Nah, itu tidak boleh, haram. Baiklah, sudah selesai yang diharamkan bagi yang sedang haid, yaitu yang pertama haram sholat, kedua haram tawaf, haram baca Al-Quran, haram memegang Al-Quran, haram berpuasa, haram masuk masjid, haram duduk di masjid, haram memegang Al-Quran, haram dicerai, haram berhubungan suami istri, dan haram memegang antara pusar sampai lutut bila ada keinginan dalam hal hasrat gitu. Tapi kalau memegangnya tidak ada, nanti takutnya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, boleh, tapi makruh ya, takutnya kelabasan gitu. Namanya orang, namanya setan, kita tidak tahu kapan celahnya dia ngambil untuk menggoda kita. Maka boleh, kalau si istri lagi haid mau memuaskan suaminya, maka carilah tempat selain dari pusar sampai lutut, dari atas. Yang penting melaksanakan kewajiban seorang istri, asal tidak boleh antara pusar sampai lutut, itu tidak boleh dipegang-pegang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah hari ini kita mengaji bab masih bab fikih wanita, tentang apa saja yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Insyaallah besok kita
melanjutkan kajian bab darah nifas. Silahkan yang mau ikut ngaji bareng, silaturahmi bareng, kita sharing sama-sama dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang paling penting, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selamat dunia akhirat, karena terus berusaha ingin setiap saat mengingat Allah, setiap saat nambah ilmu. Karena ilmu itu kan pupuknya amal. Kalau sudah tambah ilmu, tambah amal. Kalau sudah tambah amal, tambah kebaikan. Kalau sudah tambah kebaikan, berharap tambah Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama membaca doa khatmil Quran, lalu doa Rabbin fa'na nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya, dan ajarkan mu'jizat Al-Quran. Bantulah kami membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Ya Allah, jadikan perisai. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan
kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah menjadi amal soleh dan menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok kita lanjut lagi bab darah nifas. Terima kasih yang sudah like, yang sudah mampir, yang sudah ngasih gift. Barokallah, jazakumullah hasanal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya dengan yang lebih-lebih berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.